Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa mal mas'ul ayaftaha afwabal qubul wa yusalli wa yasim ala wa yusalli wa yusallim ala asrafin nabi wa akramir rasul wa ala alihi wa sahbihi qadatil fuhul wa yatafaddal bi husuli suhulil wal ma'mul wa ragbi fi suluki hadha sabil wa suhbati hadha jil yatahammalu istakil wa la yaqna'u bil qalil wa yabdul awqati wa sa'at fi talabil majdil asil alladhi balagahu kullu abdin jalil wa tabawahu kullu fadilin nabil. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin awal mutalakin li faidikal awal wa akramil habibi tafaddal ta'alahi tafaddal wa ala alihi wa sahbihi min sifatil ubudiyah biafkhari khillati min khila'il kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa syarif ala sayyidina wa maulana Muhammad imami hadratil kamal wa raki fil wafa'i bihaqil ubudiyah ridbatil awal sayyidina wa habibina Muhammadin al-jamil mahasinil khisal wa hamidil khilal wa ala ali wa sahbihi asrafi sahbihi al-wa'al amma ba'd. Wa qawluhu ta'ala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Wa qala aidan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Wa summa qala rahwa rahmati wasi'at kulla syai'. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad dakhara rajulul jannah ma'amila khairan qatl. Qala li ahli hina khadrahu al-maut idza ana mita fa akhrikuni bin nar thumma ashakuni thumma darru nisfi fil bahr wa nasfi fil bahr falamma mata fa'alu dhalik
Fa'amara Allahu al-bar wal bahr fajama'ahu faqala ma hamalaka ala ma sana'ta qala muhaqatuka ya Rabbi faghfarallahu bidzalika lahu. Sadaqallahu al-maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini yang masih di dalam bulan Muharram, yang mana bulan besar, hari yang besar, terutama memperingati meninggalnya wafatnya Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu cucu dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada di balik rahasia itu ada kesedihan, juga ada kegembiraan, tetapi bukan halangan bagi orang-orang untuk menyambut bulan Asyura, yang mana hari-hari Asyura itu mengingatkan kita kepada sejarah, yang mana kemenangan Islam pun di dalam bulan Muharram. Yang berhubungan dengan malam ini kita membahas rahmat Allah, yang mana rahmat Allah itu yang diturunkan oleh manusia ini sebanyak 100 rahmat. Rahmat Allah ini 100 yang dibagikan kepada manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu hanya satu rahmat yang sampai hari kiamat tidak akan habis rahmat Allah itu. Sedangkan 99 rahmat itu akan kelak diberikan kepada manusia sesudah hari kiamat, meliputi rahmat-rahmat Allah itu merupakan bagian-bagian pertolongan dari Allah. Untuk itu malam ini kita membahas bab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di halaman 342 di dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah, yang mana sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan disambung dengan firman Allah, maka siapa yang mengharap rahmat dan bertemu kepada Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi bayangkan aja dari Nabi Adam sampai semuanya, sampai hari kiamat itu ada kandungan rahmat. Maka iblis membanggakan diri sambil berkata, kalau begitu saya termasuk dapat bagian dari rahmat itu. Dan kaum Nasara, Yahudi pun ikut bangga karena mendengar wasi'at kulla syai'in, rahmat itu meliputi semuanya. Berarti iblis dapat, orang kafir, orang syirik pun dapat katanya. Maka disambung dengan ayat falasatubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Maka Allah berfirman, maka aku tetapkan rahmatku itu kepada orang-orang yang takwa, atau orang yang menjaga diri dari syirik dan mau mengeluarkan zakat, dan mereka percaya pada ayat-ayat kami. Kemudian iblis berkata, kalau begitu putus sudah harapanku.
Tetapi orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, dia mengatakan, aku juga berbuat baik dan mengeluarkan zakat, dan juga percaya kitab Allah. Maka disambung dengan turun ayat firman Allah, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, ialah yang mereka mau mengikuti Nabi yang umi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Yahudi Nasara pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan orang kafir atau Yahudi Nasara, bersedekah satu gunung sekalipun, zakat satu rumah sekalipun, ditolak kalau tidak mengikuti risalah amanat Nabi kita Muhammad SAW yang berpegang kepada kitabullah Al-Quran dan hadis. Sama halnya orang yang bersedekah, orang Islam tetapi nggak sholat, ditolak juga, karena sholat terlebih dahulu baru mengeluarkan zakat. Tidak ada mengeluarkan zakat baru sholat. Jadi sholat itu sudah merupakan kewajiban, maka yang selanjutnya baru berbuat baik. Ini yang dimaksudkan ayat ini. Abu Lais radhiyallahu an meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, laqad dakhala rajulul jannah ma'amila khairin qat qala li ahlihi na hadrahu al-maut idza ana mita fa ahrikuni bin nar summa ashakuni summa daru nisfi fil bahr wa nasfi fil bahr falamma mata fa'alu dhalik fa'amara Allah bahr wal bahr fajama'ahu faqal ma hamala ala ma sana'ta qal muhafatuka ya Rabb faghafarallah bidzalika lahu. Sabda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang masuk surga tanpa amal kebaikan, ketika akan mati berpesan atau berwasiat kepada keluarganya, jika nanti saya meninggal, tolong mayat saya dibakar dan tumpuk semua atau dihancurkan tulang-tulang saya ini sampai lembut seperti debu. Kemudian abunya ditaburkan, separuh di darat, dibuang, yang satunya separuhnya di laut. Maka semua keluarganya mendengar wasiat itu, dilaksanakan wasiatnya. Maka Allah menyuruh darat dan laut supaya mengumpulkan kembali abunya, debunya. Kemudian mayat itu ditanya, setelah dihimpun kembali diutuhkan, ya mudah bagi Allah, tulang yang hancur itu sudah bisa dikumpulkan lagi sesuai dengan ayat wa darabalana wa nasyahalqa qala yang idama wa hiya ramin qul yalladzi ansa'aha awala marah wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa awal marah itu dikembalikan lagi, dia menyangka debu yang dihancurkan ditumpuk itu nggak bisa ditimbun, tulang yang di kuburan itu yang hancur dibangkitkan lagi sama Allah. Ditanya, mengapa kamu sampai berbuat demikian nekat, sampai debu, sampai dibakar, sampai kamu hancurkan? Kenapa? Alasanmu? Allah bertanya. Jawab mayat ini, karena aku takut siksamu ya Allah. Daripada kau siksa, maka
mayatku ini lebih baik dihancurkan terlebih dahulu daripada engkau siksa dalam kubur, engkau siksa dalam neraka. Maka dengan alasan itu Allah jadi mengampunkan hamba-hambanya, karena hanya takut betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min khasyatillah, dan takut betul kepada Allah. Ini tanpa amal, hanya takut saja, betul-betul sampai takutnya demikian ini membuat orang ini masuk surga. Tapi banyak sekarang juga orang-orang kafir meniru, mayatnya dibakar, debunya disimpan di rumah, ya. Tapi gak takut itu, tetapi itu takut keluarganya hilang, jadi kenang-kenangan abunya itu, ya. Tapi ini riwayat lain. Kemudian satu riwayat lagi dari Abu Lais dengan sanad Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada riwayat sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik, musyrik nggak diampuni. Karena ada satu cerita, ada orang ini sudah membunuh orang 99 orang. Bayangkan, sudah menjadi pembunuh besar, membunuh 99 orang. Ketika datang kepada pendeta, pada dulu itu namanya pendeta itu rahib, ya. Rahib itu yang memakai kitab Injil yang langsung dari Nabi Isa, bukan Injil yang sekarang, Injil yang benar-benar dari Nabi Isa alaihissalam. Pendetanya itu kayak ulama, kayak alim-alimnya itu, yang memegang, percaya kepada Nabi. Bukan Nabi Isa itu Tuhannya, betul tahu itu nabinya yang bawa utusan. Itu namanya rahib. Ketika datang seorang ini kepada rahib itu dan bertanya, mengadu, apakah masih ada kesempatan, masih ada cara atau pintu tobat bagi saya, kata si orang yang bunuh ini. Maka belum sampai mengetahui tentang kebesaran Allah itu ilmunya, dia bilang, gak bisa, gak ada pintu tobat lagi, karena kamu sudah terlampau berat, dosa kamu terlalu banyak, terlalu penuh, menganiaya, zalim, membunuh, menyiksa, sudah komplit dosa kamu, gak ada diampuni. Maka karena tidak dijawab, ada kesempatan, dibunuh lagi, genap 100, ya. Namanya preman, ya. Nggak pakai ngomong lagi, rahibnya dibunuh, genap 100. Maka dia mencari lagi dan bertanya lagi, bagaimana tentang bisa bertaubat. Jawabnya, sebenarnya perbuatanmu sudah melampaui batas dan saya tidak mengetahui apa bisa atau tidak. Ini datang lagi kepada seorang rahib lain yang sudah lain. Rahib tadi yang dibunuh sudah mati, datang lagi. Nah, ada orang ahli hikmah, ahli tauhid, rahibnya ini dimintai pendapat, juga ragu-ragu bisa atau tidak ini diampuni. Tetapi si rahib ini dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya menunjukkan 2 desa. Yang sebelah kanan, datangi itu, desa itu bernama Busra. Dan yang sebelah kiri ada desa yang namanya Kafrah. Tinggal kamu pilih 2 tempat itu. Mungkin di situ bisa memberikan pendapat.
Cukup aku memberikan pemahaman bahwa desa Busyra itu tempat orang ahli ibadah yang selalu mengamalkan ahli surga. Sedangkan desa Kafrah itu penduduknya semuanya rata-rata bermaksiat, durhaka, disebut tempat ahli neraka. Jika kamu mau pergi ke Busyra dan mau mengikuti amal ibadat mereka, maka jangan ragu-ragu lagi bahwa taubatmu insya Allah pasti akan diterima. Kata si rahib ini. Sebaliknya, jika kamu datang ke desa Kafrah yang penduduknya yang berbuat durhaka dan mengamalkan semua maksiat dan ahli neraka, maka kamu tidak dapat pertolongan. Maka pergilah seorang bekas pembunuh 100 orang ini ke tempat memilih desa Busyra, karena di situ tempat orang ibadah. Belum sampai ke tempat tujuan, masih di tengah perjalanan mati. Masya Allah, masih belum taubat. Maka terjadilah dialog yang mana antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang satu malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini sudah berjalan menuju untuk taubat, masukkan surga. Tapi malaikat azab tidak. Dia belum baca, dia belum bertaubat, masih mau. Ya. Belum sampai tujuan, belum ketemu orang ibadat, belum ketemu orang ahli amal, nggak bisa, katanya malaikat azab. Tetap masukkan neraka. Dua malaikat ini sudah ribut di antara satu sama lain. Yang satu bela, yang satu menolak. Sehingga dua malaikat ini akhirnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal kejadian tersebut. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu ukur saja. Desa yang didatangi Busyra itu yang lebih dekat atau desa Kafrah yang lebih dekat? Andai kata hanya sejengkal atau satu tapak atau satu langkah perbedaan lebih dekat ke desa Busyra itu, maka catat dia sebagai ahli penduduk tersebut masuk dalam surga. Akhirnya dua malaikat mengukur separuh perjalanan dengan yang satu perjalanan ke desa Kafrah, ternyata kurang separuh bedanya. Lebih dekat ke desa Busyra daripada desa Kafrah. Maka Allah Ta'ala menetapkan dengan rahmatnya itu, belum sempat bertaubat, baru niat, sudah masuk dalam golongan ahli ibadah dan ahli amal, yang sudah masuk golongan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 100 orang yang dibunuh. Maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mu'min ma indallah minal uqubati ma tamiya fi jannati ahadun, wa la ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah ma qanita min rahmatihi ahadan." Andai kata orang-orang beriman, orang mukmin mengetahui siksa yang disediakan Allah, niscaya banyak yang tidak akan mengharapkan masuk surga hanya karena ingat siksanya. Gak kepingin masuk surga, bisa bebas gak disiksa sudah lumayan, ya. Dan andai kata orang kafir mengetahui kebesaran rahmat Allah, niscaya tidak akan putus asa dari rahmat Allah walaupun seragu.
dari Allah itu pun juga murah, tetapi Allah pun juga mengancam besar. Jadi tidak banyak menuntut sebenarnya, hanya manusia ini banyak yang lalai. Kemudian qala Rasulullah SAW, rawah lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lama khalaqallahu ta'ala jannata adin khalaqa fiha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar summa qala laha takallami faqala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Summa qala ini haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa mura'in. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mencukupi dan melengkapi surga Aden, bukan Adenan ini ya, Aden, Adenan nama orang, kalau surga Aden, dengan segala keindahan yang belum pernah dilihat mata dan terdengar oleh telinga, apalagi tersirat dalam hati. Menghayal manusia, surga itu kira-kira kayak begini, bukan, enggak ada, enggak pernah dibayangkan yang bisa sama. Mungkin kalau dikasih emas ini surga mungkin kayak begini, tidak ya. Mungkin perempuan bidadari kayak bintang film ini, goblok ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua, saya ini haram, katanya surga dimasuki orang-orang pelit, bakhil. Orang bakhil, medit. Orang bakhil kamu tahu nggak? Ya, orang bakhil itu pelit ya, nunggu dimintai baru sodako, itu pelit. Jadi orang pelit itu nggak nunggu dimintai, memberi, nah itu baru orang bukan pelit. Kalau dimintai dulu baru ngasih, itu pelit. Sebab kalau nggak dimintai nggak mungkin sedekah, betul apa enggak? Betul? Iya. Contohnya, mobil itu kalau gembos, ya, kena paku atau kena apa itu, cepat-cepat nggak nempel, ya. Cari pompa langsung, ya, nggak usah disuruh. Disuruh apa enggak itu? Nambal ban itu disuruh apa enggak? Sepeda motor gembos langsung nyari tambal ban, ya, bocornya 5, 3, 2, 1, cepat ditambal supaya jalan lagi, ya. Itu kok nggak disuruh. Misalnya kamu naik sepeda motor, wah, ban saya gembos, terus tanya sama orang, gimana ban gembos saya? Katanya yang goblok kamu tempelin, kan gitu. Pak, nggak usah tanya kan, langsung jalan tempel, begitu. Jadi orang yang tahu kepentingan, kebutuhan, ada apa dulu dikasih tahu, begitu ya. Udah besar ini ya, kalau sampai lapar tuh kira-kira nunggu di kereta, kamu makan oh, lapar, enggak kan? Begitu lapar cepat kamu, iya cepat ke belakang apa? Untuk minta makan, nggak usah disuruh. Nah itu yang namanya ilham. Begitu pula kalau mau mencret, ada nyuruh ke belakang itu diempet, mau kencing ditahan, mau berak ditahan, nanti aja lah nunggu tahun depan, ya. Mau sampean begitu. Jadi kalau nunggu itu berarti salah, perut sudah mules, ya. Nah begitu kira-kira. Tapi di sini nggak ada. Murid saya di sini, masya Allah, nggak perlu diminta nyok 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 nyok, ya, nyoto. Mudah-mudahan ngerti ngaji itu.
Dan orang-orang yang munafik lah, munafik dan orang-orang berbuat riya nggak bisa masuk surga. Aden nggak mau surga Aden itu. Katanya surga jijik jembut lihat kamu. Nah, ya, kosmetik merengut, ya, kesetujuan, oh macam-macam. Action mana? Ada riya mana? Loh, aku ngerkei guru saya. Ya toh, nggak bisa masuk itu. Ada yang sembunyi-sembunyi kasih sedekah itu supaya nggak ada yang tahu, ya. Tapi sini 5.000, masa? Maksudnya supaya nggak ada yang tahu, ya. Dibuka koin, tapi di sini nggak ada, itu di kuburan. Terus riwayat Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dengan apakah kita bisa mencapai keselamatan? Jawab Nabi SAW, satu, jangan menipu Allah. Bagaimana menipu Allah itu? Mengerjakan perintah Allah bukan karena Allah. Lo bingung nggak ya? Udah mengerjakan perintah Allah bukan karena Allah. Gimana contohnya? Contohnya gimana bukan karena Allah? Ya, saya ngaji, ya, saya mohon kepada Allah, tapi nasib saya kok nggak kawin-kawin. Nah, ini bukan karena Allah itu, ya kan? Saya sudah ngaji, dagangan saya kok sepi. Itu mengerjakan perintah Allah bukan karena Allah. Ini namanya menipu itu. Ya. Menyebut selawat Nabi Muhammad SAW, menyebut Nabi, ya. Tapi bertanya, nasib saya jadi apa? Itu kira-kira benar nggak itu? Nggak benar. Sampai mukanya pucat karena dikir banyak, siang nggak tidur, malam nggak tidur, malam malas makan, siang malas makan, sudah pokoknya sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan karena Allah, ya. Jangankan Rasul, malaikat yang datang, kucing lari sama dia. Itu masa buktinya, ya. Mereka tasbih terus putar-putar ini, tasbih katanya. Tapi ke pasar, nyebut Allah, perintahnya Allah ke pasar. Bunganya 2 bulan belum kamu bayar, tak sita kamu. Bener kan? Baca selawat tapi nagih duit renten, bener apa enggak? Ya, sama dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyolong gak bobo. Seperti itu, ya. Berarti ngoceh koyok manuk. Berarti kamu tanya itu yang namanya beliau kan, diurui juragannya, assalamualaikum, assalamualaikum, bisa baca. Tapi ditanya burung, apa sih assalamualaikum? Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu saja, ya. Berarti tidak dikerjakan perbuatan itu sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Jangan baca selawat nggak tahu. Anak kecil itu baca koran bisa, baca majalah sampai 1 tumpuk, baca semua. Ditanya, apa isinya nak? Saya cuma tahu komisi 9. Apa komisi? Apa dapat persen? Nggak ngerti. Kesel. Akhirnya, udah malas teko ngaji. Nah, ini penyakit. Penyakitnya orang ngaji nggak ngerti apa-apa, ya. Akhirnya apa? Datang karena manusia ria, nggak datang karena manusia ria. Kan repot, ya. Nggak bisa masuk, Allah itu nipu, ya. Senang sama perempuan di pengajian tuh, ditolak cintanya, terus putus asa, ya Allah, mati ya tuh. Nah, itu apa namanya?
menipu Allah itu. Begitu. Ya, sama dengan ngaji. Ngaji lagi. Begitu ngaji, biasanya orang ini kasih amplop gitu ya. Tato gak kasih amplop, gentut. Ya Allah, atau sepanjang saya gak ada amplopnya. Nah, termasuk nipu budaya karena amplop. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak ini harus ikhlas. Ya. Ada satu cerita, saya teruskan dulu. Hai orang-orang yang rugi karena semua amal kamu batal dan hilang tidak berguna karena sesuai dengan ayat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menipu Allah, padahal Allah akan membalas tipu daya mereka. Ayo, kalau dibalas sama Allah bingung nggak kamu? Jangan ibu Allah gitu ya. Jadi ngaji karena Allah begitu. Ada satu cerita, makanya dihayati. Orang ini punya hutang 780 miliar. Sedikit atau banyak? Ya toh. 7.000 utang rokok ayangin bayar, masa? Ini 780.000 miliar. 780 miliar, banyak ya. Saya sendiri takut itu ngitungnya gimana. Ya. Datang sama guru, dikasih wirid, dikasih dzikir. Dikasih dzikir itu pokoknya kamu baca ini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qalat hilati adrikni. Salawat dan salam dan sejahtera, assalatu wassalamu alaika, ku ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Khud biyadi, peganglah kedua tanganku ya Rasulullah. Qalat hilati adrikni, wis aku tega iso bayar maneh. Buntu pikiranku, gimana susah ya Allah. Wah, hidup susah. Coba ini supaya anak tahu bahwa sholawat ini haibah. Namanya saya bikin sholawat nabawiyah, sholawat haibah yang punya keutamaan. Baca berapa, Bib? 1000 kali. Jadi ini riwayat daripada satu alim besar ulama yang mempunyai ijazah ini, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fikih Malang, wali kutub yang di Malang. Ya, diteruskan sama anaknya sampai sekarang cucunya sudah meninggal. Yang disebut Al-Hasni 7 juta hadis darul hadis apal di luar kepala. Tiap malam hafal Quran 2 kali baca. Tiap malam ditemui Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dibaca itu 1000. Sudah 100.000, namanya orang stres ya. Ya. Buri nagih, dukur nagih, kanan kiri nagih, metu dinteni orang. Bingung nggak? Bingung sudah. Pokoknya saya harus apa, harus apa, harus apa. Susah sudah. Dunia ini sekarang mau kiamat. Utang nggak sedikit ini, 780 miliar. Akhirnya berangkat sama Habib. Ayo ikut saya umrah, diajak umroh haji. Lalu utangnya 780 miliar, kalau umroh cuma 15 juta, kecil itu, ya kan? Kecil. Akhirnya berangkat di makam Rasulullah SAW.
jalan ingat Nabi, baca assalatu wassalam, mau tidur assalatu wassalam, keluar assalatu wassalam. Wis gak dihitung berapa ribu satu hari, pokoknya wis aku gak gelem mikir, gak so mikir, wis buntu kabeh, selawat ini aja aku baca. Katanya baca itu terus, tidur ledak semua jalan sudah, makan kecak-kecak assalatu wassalam. Wis gak kenal bojone, gak kenal anak, gak kenal kabeh, wis pusing. Ya, begitu. Ke belakang mandi assalatu wassalam, keluar assalatu wassalam, terus baca. Tahajud baca 1000, atau isya baca 1000, habis sholat 1000, akhirnya 5000 satu hari. Kenapa? Buntu, kerjaan gak ada, semua buntu, nganggur semuanya sudah. Masa bersambat saja sama Nabi Muhammad. Akhirnya sampai di makam Nabi Muhammad SAW. Ini rahmatnya Allah ini diturunkan dulu sama Nabi Muhammad SAW, dititipkan baru diberikan. Wes, udah nggak bisa bayar, sudah nggak punya uang. Akhirnya si Habib gurunya, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Nabi Allah, Assalamualaikum Nabi Allah, Assalamualaikum Syafi Allah, Assalamualaikum rahmatan lil alamin. Mengucap salam sama Nabi. Si muridnya tadi suruh stres, wis gak eling apa-apa. Terus kamu kok diem, tidak doa? Saya sudah capek doa. Saya sudah sholawat ini belum diturunkan sama Allah, karena saya muji sama Rasulullah. Sekarang saya gak muji lagi sama Rasulullah. Kenapa? Sekarang saya nagih sama Rasulullah SAW. Kurang ajar. Apa nagihmu? Saya bilang, ya Rasulullah, hadis nih, tolong saya, utangku bayar Allah ya Rasulullah. Teriak dia. Ini cerita betul. Wis gak kuat lagi, dia bilang, hanya satu-satunya kaya Rasulullah yang bisa bayar utang saya, karena 780 miliar. Ya. Semua nggak bisa gedor yang namanya pintu Raudhah. Kamu gila, ente gila, Majnun Bahlul. Salam kamu, minta syafaat, minta ini. Ya sudah terlalu sering minta syafaat. Sekarang saya minta bayar utang saja, sudah selesai. Walhasil pulang dari Raudhah, ya, karena kesel ini tadi, pulang tidur. Tidur, subhanallah, masya Allah, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa nggak selawat hebat. Begitu datang Nabi kita Muhammad SAW, hei fulan bin fulan, aku hadir di hadapan kamu. Saya dengar permohonan kamu, saya dengar permintaan kamu, saya dengar hajat kamu. Baik, kamu maksa aku, kata Nabi. Datang namanya kepada si fulan bin fulan, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, punya anak ini, istrinya namanya ini. Catat. Hari Senin kamu datang, Minggu itu dia bermimpinya. Pagi kaget, masya Allah, Nabi Muhammad SAW datang. Ingat nomor teleponnya, ingat nomor namanya, alamatnya komplit, periksa. Nggak tahunya di seberang jalan situ ada orang konglomerat, uangnya triliunan. Ya, datang langsung. Apa betul Bapak Haji ini namanya ini, nomor teleponnya ini, istrinya namanya ini, ya, usahanya ini? Betul saya, katanya. Ada apa? Bolehkah saya masuk ke ruang tamu? Silakan. Silakan masuk. Apa maksud Anda datang? Katanya punya rumah. Tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya diperintahkan kepada sampean, saya punya utang 780 miliar, sampai yang bayar. Masa enak kata ya, betul nggak? Ini luar biasa nggak ini? Orangnya yang kaya ini dimintai uang 780 miliar tidak kaget, senyum. Ada nggak orang begitu? Ya, tapi kalau kamu
ini ada utang 7 juta, datangi itu, ya, datangi itu yang namanya Murid Salif itu, suruh bayar utang 7 juta. Kok gak sekeliru? Untuk balak banting lah. Enggak sama ya. Kalau usah hitung ya 7 juta wis sambat ya kan. Udah, setelah itu baiklah, tunggu. Masuk di ruang kamar. Alhamdulillah, katanya punya utang ini. Enak kan, seneng kan? Begitu ditunggu, Masya Allah, kok lama gak keluar-keluar, mungkin ngitung duitnya. Begitu keluar, gak bawa uang. Loh, mana uangnya? Sebentar Pak, saya mau tanya, tolong diulangi Pak, tolong diulangi sampai mimpinya gimana, saya kurang ngerti. Sampai itu gimana? Agak keras bicaranya. Saya Raden Haji Raudo, saya begini baca selawat ini, sampai ke rumah saya mimpi didatang sama sampaikan, diperintahkan Rasulullah untuk mencari alamat ini untuk bayar utang saya. Sudah jelas Pak? Bergetar yang namanya. Ini utang saya stres ngomong. Senyum yang punya uang ini, dilihat tersenyum. Baik, kamu tunggu. Balik lagi ke kamar. Yang tadi 5 menit, ini rojo suwi. Agak lama 10 menit, ya Allah. Teh sentai. Yang tadi mungkin betul itu sebentar karena uangnya kan besar ini 350 miliar ini mungkin nggak mungkin ini kan sebentar, paling nggak ya 15 menit sudah lumayan, cek-ceketan ketok mungkin bawa ya keranjang tapi kurang agak lama wes lega saya. Tunggu sampai jam 12 malam, mulai maghrib isya sampai jam 12 malam nggak keluar sih ngantuk-ngantuk ini, gak gowo mana tangannya kosong. Masa pokoknya sudah 3 kali tak jawab saja kesuwen ini tanya lagi, tuh mana uangnya? Sebentar Pak, sabar. Sampai itu niat bantu atau enggak? Saya ini benar, wallahi saya mimpi sumpah. Ya, kalau kamu saya pusingnya kepalamu kamu bentukin di meja, dua. Karena sudah pusing 3 kali sudah. Sampai jam 12 malam ini. Enggak, tolong diulangi lagi. Yang komplit begini banter itu ambai wallahi demi Allah nyawaku kalau mati saya kalau bohong. Wih, saking gregetan sih sampai itu nolong apa enggak? Wih, sekali ini pokoknya gak mau nolong, saya sudah pulang saya gak mikir mau dibayar atau tidak. Itu terakhir. Akhirnya sampai keempat yang terakhir tadi, wallahi demi Allah sudah stres berat. Akhirnya jam 2:30 keluar, ya, bawa cek yang sudah nilai 780 miliar dikasihkan. Ini, gitu masih tanya yang punya utang, lucu gimana gitu. Masa salam balik kita. Kira-kira mau duit apa enggak ya? Gak masuk akal ini. Dia ngomong, Pak Haji, betul enggak ini uangnya? Coba saja dulu. Jangan coba dulu, saya ini sudah stres. Sudah selesai, maka bertanya yang namanya orang yang punya uang ini, kenapa sih Pak? Sampai tunda saya sampai 2:30. Ya. Kenapa sampai tunda sampai 2:30 itu? Ketahuilah, saya nunda ini setiap saya mendengarkan kebaikan tentang Nabi Muhammad SAW, itu pahalanya 10 kali. Jadi kalau saya ngasih 780 miliar berarti saya dapat kali 10 1 kali. Sampai tanya yang kedua, saya dapat 70 kali.
Saya mau cari untung yang benar, yang besar. Karena itu janji Nabi. Saya tanya lagi, 3 kali berarti 700 pahalanya dengan yang sama. Saya tanya lagi yang sama, pahalanya menjadi 70.000 pahalanya. Saya dapat dari ente, bukan uangnya. Terus saya masuk kamar 5 menit itu, saya 1 hari membaca selawatnya seperti ente ini, 1 hari 1 malam 300.000 lamanya. Lah karena sampai datang ketunda yang namanya selawat saya ini, maka saya masuk untuk teruskan selawat, makanya agak lama. Sampai 2:30 saya sudah memenuhi. Dari 250.000 akhirnya saya tambah 50.000, 300.000. Saya nggak berani meninggalkan selawat itu sebanyak 300.000 kali 1 hari 1 malam. Saya kaya ini berkat selawat itu. Masa? Jadi kamu cuma baca 1000, ya Allah sudah membalas. Kamu dapat mimpi Nabi Muhammad SAW. Kamu sebelum datang ke sini, Rasul sudah datang sama saya memberitahu nanti si fulan rumahnya di ujung sana, dia punya utang 780 miliar, tolong dibantu, kata Rasulullah SAW. Jadi salammu itu kepada saya, Rasulullah sudah sering, ya, tiap hari datang sama saya berkat selawat nabawiyah, selawat haibah ini. Assalatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni. 300.000 1 hari 1 malam. Tiap hari, tiap sholat saya didatangi, dijenguk, dibesuk sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu cuma 780 miliar, itu enggak ada debu kakiku itu hartamu. Masa? Karena gudangnya dunia, gudangnya khojainullah, gudangnya Allah, itu perbendaharaan, itu kekayaan, itu letaknya pada selalu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau orang membaca salawat itu nggak diberikan semua oleh Allah Ta'ala, makin menipu sama Allah, makin dusta sama Allah. Nah, justru penyakit. Masa? Gudangnya duit, gudangnya perhiasan, gudangnya emas, gudangnya rumah, gudangnya apa saja. Kalau orang sudah membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini rahmatnya Allah, saking sayangnya. Hai hambaku, lagi firman Allah, hai Muhammad SAW, katakan pada umat, siapa yang memuji engkau, siapa yang memuliakan engkau, kami akan memuliakan dia dan mengangkat tinggi derajatnya, dan aku berikan kekayaan kepadanya. Masa? Itu janjinya Allah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau baca salawat itu jangan males-males, ya. Nanti kalau baca salawat itu ngantukan, rezeki yang ngantuk. Wah, gitu. Ya, kalau baca selawat senang, segar, bergairah. Allah pun bergairah untuk memberikan itu janji-janjinya karena berkat Nabi Muhammad SAW. Ini satu riwayat, saking besarnya, karena innallaha malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gimana besarnya? Allah perintahkan baca syahadat, Allah nggak syahadat. Allah perintahkan salat, Allah nggak salat. Allah perintahkan puasa Ramadan, puasa sunnah, Allah nggak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah nggak zakat. Allah perintahkan kamu haji, Allah tidak haji. Tapi Allah perintahkan baca salawat, membaca memuji Nabi, sallu ala Nabi Muhammad SAW.
aku memerintahkan selawat, membaca selawat. Aku pun bukan satu membaca, engkau satu, aku 10 memuji Nabiku Muhammad SAW. Masa kita cuma 1 kali, Allah 10 kali, malaikat 70 kali. Masa Allah. Jangan dipikir kamu yang baca salawat Allah tidak bersalawat, malaikat tidak bersalawat. Ini orang tolol. Di situ kebesaran salawat itu, di mana dia duduk bersalawat. 10 bersalawat aku kepada nabiku kekasihku Muhammad SAW, 10 rahmat aku berikan kepada dia. Masya Allah. Sedangkan 1 rahmat dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sampai umatnya sampai kiamat, gak habis-habis rahmat pertolongan itu. Sedangkan orang yang baca salawat dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah wa Rasul, gak akan kekurangan, gak akan susah, gak akan sedih, gak akan bingung, gak akan sempit. Yang punya utang pun longgar, semua akan diberikan kelonggaran. Karena ila rahmatalil alamin, karena rahmat itu alam semesta ini bersama orang-orang yang beriman yang membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Ini rahmat. Jangan bacanya Nabi salam malaikat. Kalau sudah melemahkan itu salawat itu, nggak bakal dibalas sama Allah Ta'ala. Karena Allah pun membalas. Begitu sampai mengangkat tangannya, begitu mahal rupiah, dia naik ke atas, bukan merem-merem kebatinan. Masa Allah. Yang punya suara, keluarkan suara itu. Yang punya hati, keluarkan hati itu. Yang punya mata, mendelik kamu. Seperti orang yang giras itu, tahu ya? Yang menangis, nangislah kamu. Apa saja. Yang punya badan, geraklah kamu. Maju ke depan, songsong Nabi Muhammad SAW supaya dapat 10 rahmat, supaya dapat kehebatannya salawat nabawiyah. Kalau sudah di situ waradillahu ta'ala ashabi Rasulillah ya jemaah, ridho aku terhadap mereka, kata Allah, rahmat aku kepada dia. Jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu sayyidina Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Terima kasih ya Rasulullah. Di situ Allah Ta'ala sudah membalas semua orang-orang, rahmatnya itu meliputi segala sesuatu yang tidak diberikan kepada iblis dan para orang kafir. Mudah-mudahan kita semuanya bab rahmat ini di bulan Muharram ini kita dapatkan kebaikan-kebaikan ini dan diberikan kemudahan-kemudahan dan jalan keluar yang bagus. Pertama, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimudahkan hajat-hajat kita, diluaskan rezeki kita, kemudian dapat syafaat Nabi sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sampai bigari hisab ijma' bainahuma nabiyya Muhammad SAW yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.